Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Abiansah dari NIM 24060135 dari jurusan Ekonomi Bangunan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan penjelasan saya tentang bab 8 yaitu distribusi probabilitas Dexter atau disebut dengan daftar keseluruhan hasil dan probabilitas suatu kejadian. Untuk memasuki sesi pada hari ini, kita akan mengucap Bismillah dulu, yaitu Alhamdulillah ya alamin. Kita masuk pada sesi hari ini. Materi-materi yang akan dibahaskan adalah pengantar, probabilitas, kedua pengajian distribusi probabilitas, ketiga tata hitung varian dan standar deviasi dari distribusi frekuensi, keempat distribusi probabilitas binomial, kelima distribusi probabilitas hipergometrik, dan keenam distribusi probabilitas Bayesian. Masuk pada pengantar diskusi. Pada bab 7 telah mempelajari tentang pengertian hukum dan metode pendekatan probabilitas 0 sampai 1, memberikan makna tentang probabilitas yang dinyatakan dalam bentuk nilai antara pendatang probabilitas suatu kejadian pada masa depan. Memahami probabilitas suatu kejadian probabilitas biasanya dihadapkan pada kenyataan bahwa kesimpulan tentang probabilitas didasarkan pada pengamatan yang jumlahnya lebih sedikit dari populasi yang sebenarnya. Oleh sebab itu, kesimpulan yang dapat diambil pasti mengandung faktor risiko atau unsur ketidakpastian. Ya. Pada bab ini akan dibahas mengenai distribusi probabilitas sebagai kelanjutan dari bab 7. Pada bab 7 telah diketahui probabilitas terhadap suatu kejadian. Namun demikian, bagaimana mengetahui probabilitas terhadap banyak kejadian atau percobaan? Distribusi probabilitas memberikan keseluruhan kemungkinan nilai yang mungkin muncul atau terjadi dari suatu kejadian atau percobaan. Kita masuk pada selanjutnya. Pengertian distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas menunjukkan hasil yang diharapkan terjadi di suatu percobaan atau kegiatan dengan nilai probabilitas masing-masing hasil tersebut. Contohnya seperti ada 3 orang nasabah yang akan menabung dari bank. Terdapat 2 bank di Jalan Marwaya, Jakarta Barat, yaitu BCA dan BNI. Ketiga orang tersebut bebas memilih bank tempatnya akan menabung bisa di bank BCA semuanya, di BCA dan BNI, atau BNI semuanya. Berikut adalah kemungkinan dengan ketiga orang tersebut. Apabila perhatikan kemungkinan bank pemilihan nasabah, maka hasilnya adalah bank BNI tidak dipilih nasabah sama sekali, dan ada satu kejadian bank BNI dipilih satu. Di antaranya 3 nasabah, ada 3 kejadian. Bank BNI dipilih 2 di antara 3 nasabah, ada 3 kejadian. Dan ketiganya nasabah memiliki bank BNI atau satu kejadian. Dari 8 kemungkinan tersebut, kita dapat menyusun distribusi probabilitas sebagai berikut. Dengan distribusi probabilitas hasil P, maka R merupakan memudahkan kita untuk mengetahui probabilitas dari kejadian yang bersifat acak atau untungan. Yang maksud dengan acak atau untungan adalah bersifat bebas. Dalam hal ini, ketiga nasabah bebas memilih mana yang disukai dan tidak ada orang yang tahunya. Apabila 3 calon nasabah beberapa probabilitas ketiganya akan memilih BNI dengan distribusi probabilitas dengan cepat bisa dijawab 0,2125. Pada distribusi probabilitas juga Anda bisa melihat bahwa nilai total dari distribusi frekuensi adalah 1000. Ini juga menunjukkan bahwa peristiwa yang bebas serta saling lepas disebut dengan mutually exclusive, yaitu antar nasabah bebas menentukan pilihannya. Dan bentuk grafis poligon, distribusi frekuensi dapat disajikan sebagai berikut. Berikut. Distribusi probabilitas adalah suatu daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan. Kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil atau disebut dengan event. Termasuk pada bagian selanjutnya pada pada variabel 8.2.1 variabel acak atau random. Setelah mengetahui bagaimana menyusun sebuah distribusi probabilitas, dan sebelumnya membahas beberapa jenis probabilitas, sebaiknya kita memahami beberapa istilah yang digunakan pada bab ini, seperti variabel acak diskret, dan variabel acak kontinu. Termasuk pada variabel pertama yaitu variabel acak.
Variabel acak adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan variabel acak atau kejadian yang terjadi secara acak atau untung-untungan dengan mempunyai nilai yang berbeda. Beda. Jadi, variabel acak merupakan ukuran hasil suatu percobaan yang bersifat acak. Berikut adalah beberapa contoh percobaan acak dan variabel acak. 1. Percobaan melempar uang ke udara akan menghasilkan gambar G atau angka dan G, gambar atau G dan angka atau A. Apabila kita lempar uang 2 kali ke udara, sisi gambar bisa muncul 2 kali, 2 kali atau 0, tidak muncul sekali. Percobaan melempar uang ke udara adalah percobaan acak dan nilai hasil muncul gambar seperti 2, 1, dan 0 adalah variabel acak. Contoh kedua, harga saham BY dapat berubah-ubah dalam hitungan menit. Harga saham BCA misalnya dibuka dengan harga 5.350 per lembarnya. Kemudian terjadi fluktuasi antara 5.300 sampai 5.475 dan akhirnya ditutup dengan harga 5.375. Perubahan harga adalah percobaan atau kejadian acak tersebut dengan untung-untungan dan nilai harga seperti 5.350 dan 5.300 dan 5.475 merupakan nilai hasil kajian yang disebut variabel acak. Contoh ketiga yaitu PT Moena Jaya Farm menimbang berat setiap semangka yang akan dikirim ke supermarket dari 5 semangka beratnya berturut-turut 3,56, 5,73, 6,45, 4,87, dan 5,38 kg. Penimbangan berat adalah percobaan acak dan nilai berat setiap buah ada variabel acak. Dimasuk ada variabel kedua, yaitu variabel acak diskret. Variabel acak diskret adalah merupakan ukuran hasil percobaan yang bersifat acak dan mempunyai nilai tertentu yang bisa dalam suatu interval. Variabel acak diskret misalnya dari perhitungan selalu menghasilkan bilangan bulat, contohnya jumlah buah, jumlah sepatu, jumlah baju, jumlah mainan, dan sebagainya. Masuk pada contoh variabel ketiga itu variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu mempunyai nilai yang menepati pada seluruh interval hasil percobaan. Variabel acak kontinu biasanya dihasilkan dari pengukuran dan bukan penghitungan. Contoh pada buah semangka, jumlah buah semangka, misalnya 10 adalah variabel acak diskret. Tetapi bila mengukur berat semangka, misalnya 5,38 kg, ukuran hasilnya 5,3 adalah variabel kontinu. Semua nilai yang dihasilkan dari lihat pengukuran baik bulat maupun pecahan merupakan variabel acak kontinu. Hasil pengukuran tentang pada manusia bisa menghasilkan angka lebih dari 2,0 meter. Bayi baru lahir mungkin ukurannya 50,2 cm. Bayi yang lain misalnya bisa berupa 43,33 cm. Tinggi badan remaja pria sampai 1,75 meter dan remaja putih 1,56 meter dan sebagainya. Oleh karena itu, pengukuran tinggi badan akan menepati seluruh interval, begitu pula berat badan, panjang jalan, lebar sungai, dan lain-lainnya. Semua yang akan dilakukan dengan proses pengukuran akan menepati semua interval atau dan termasuk masuk variabel acak kontinu. Termasuk pada bagian kedua yaitu rata hitung varians dan standar deviasi dari distribusi frekuensi. Pada bab 3 Anda mempunyai ukuran pemusatan berupa nilai rata-rata hitung yang dilambangkan dengan data X, X atau N. Nilai rata tersebut mewakili sejumlah data dari X1 sampai Xn. Begitu pula pada bab 4 Anda belajar tentang ukuran menyebarkan untuk melihat berapa besar data menyebar dari nilai terdengarnya. Varian dan standar deviasi dirumuskan sebagai O kuadrat sama dengan delta dalam kurung X dikali U U pangkat 2 dibagi dibagi N. Dan standar deviasi dirumuskan dengan akar variannya itu O sama dengan akar O pangkat 2 pada sub bab ini akan menjadi 2 menjadi juga nilai tinggal rata-rata dan varian serta standar deviasi dari distribusi frekuensinya.
kepada termasuk pada 8.1,8.3.1, yaitu nilai rata hitung. Nilai rata hitung pada distribusi probabilitas bagaimana pada nilai rata hitung pada bab 3 digunakan sebagai nilai untuk mewakili nilai-nilai probabilitas yang ada pada distribusi probabilitas. Nilai rata hitung juga merupakan nilai harapan atau bisa disebut dengan expected value yang dilambangkan dengan delta X. Nilai rata-rata hitung dalam probabilitas juga merupakan nilai rata hitung tertimbang karena seluruh kemungkinan diberikan bobot berupa probabilitas pada setiap kejadian masing-masing. Rumus hitung disajikan sebagai berikut. U sama dengan delta X sama dengan delta X dikali PX, di mana U sebagai nilai rata hitung distribusikan probabilitas, EX sebagai nilai harapan atau sebagai expected value, X sebagai kejadian, PX sama dengan probabilitas suatu kejadian X, delta sebagai lambang operasi penyembelahan. Masuk pada bab selanjutnya, yaitu 8.32. Varian deviasi standar. Varian dan standar deviasi merupakan ukuran penyebaran, yaitu mengukur seberapa besar data penyebar dari nilai tengahnya. Semakin kecil sebaran data, maka semakin baik. Selain menunjukkan data pengumpulan pada nilai rata hitung, ini juga menunjukkan adanya kehomogenan yang lebih tinggi dan perbedaan antar data tidak terlalu tinggi. Varian dan standar deviasi dirumuskan sebagai berikut. Varian sama dengan O pangkat 2 sama dengan delta X dikurang U pangkat 2 dikali PX. Standar deviasi dirumuskan sebagai O sama dengan O pangkat 2, di mana O pangkat 2 sama dengan varian, O sebagai standar deviasi, X sebagai nilai suatu kejadian, U sebagai nilai rata hitung distribusi probabilitas, PX sebagai probabilitas suatu kejadian X, delta sebagai lambang operasi penjumlahan. Termasuk pada bab ketiga yaitu distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas binomial mengembangkan data yang dihasilkan oleh suatu percobaan yang dinamakan percobaan binomial. Jacob Bernoulli hidup pada tahun 1651 sampai tahun 1705. Selama 20 tahun mempelajari tentang probabilitas dan hasil penemuannya diterbitkan dalam buku judul Ascendancy. Buku ini mengkaji pengetahuan tentang probabilitas dari sudut umum dan bisa memanfaatkan untuk bidang dari dua perjudian, di mana teori probabilitas berawal masuk pada bagian selanjutnya itu 8.4.1, yaitu ciri-ciri percobaan Bernoulli. Ciri-ciri pertama yaitu setiap percobaan atau kegiatan hanya didasarkan dua kejadian. Karena hanya dua kejadian ini, maka dikenal dengan binomial. Berikut beberapa percobaan atau kegiatan yang mempunyai dua kejadian. Masih banyak percobaan atau kejadian yang menghasilkan dua kejadian seperti menang, kalah, hidup, mati, dan lain-lain. Ciri kedua yaitu probabilitas sebuah kejadian baik sukses maupun gagal tetap bernilai sama untuk dua setiap percobaan apabila probabilitas jual saham 0,8 dan beli saham 0,2, maka untuk semua transaksi juga mempunyai probabilitas yang sama. Begitu pula dengan apabila probabilitas lahir anak laki 0,4 dan perempuan 0,6, maka setiap ibu yang akan melahirkan juga mempunyai probabilitas yang sama. Inilah yang dikatakan dengan probabilitas bersifat konstan untuk seluruh percobaan. Ciri-ciri ketiga yaitu percobaan bersifat independen, yang berarti bahwa hasil dari suatu percobaan tidak mempengaruhi hasil percobaan lainnya. Apabila sebuah ibu melahirkan bayi perempuan, maka tidak akan mempengaruhi kelahiran bayi bagi ibu yang lainnya. Tidak ada ketentuan bahwa bila ibu yang melahirkan lebih dulu laki-laki, sedangkan ibu yang melahirkan yang belakangan akan dapat perempuan, bukan?
Ciri keempat yaitu data yang kumpulkan merupakan hasil dari perhitungan. Dengan demikian, percobaan di memori adalah variabel discrete dan nilai penempati tempat tertentu dan dalam interval atau skala pengukuran. Masuk pada bagian keempat, yaitu 8.4.2 pembentukan distribusi binomial. Untuk mengetahui suatu distribusi binomial, diperlukan pengetahuan dua hal, yaitu banyak atau satu dari perubahan kegiatan, dan B. Probabilitas suatu kejadian baik sukses maupun gagal. Distribusi probabilitas binomial dapat diletakkan sebagai berikut. PR sama dengan N dibagi R, PS sama dengan N pangkat seru dibagi R pangkat seru dalam kurung N kurang R pangkat seru dikali PR dikali Q dikali N kurang R, di mana PR sebagai nilai probabilitas binomial, P sebagai probabilitas sukses suatu kejadian dalam setiap percobaan, R banyak peristiwa sukses suatu kejadian untuk seluruh percobaan, N jumlah total percobaan, Q probabilitas gagal suatu kejadian yang diperoleh dari Q kurang 1 kurang P. I sama dengan lambang faktorial. Soalnya seperti ini. PT Gratifa Jaya (GR) merupakan perusahaan garmen di Bogor. GR mengirimkan baju ke berbagai departemen store dengan sistem setengah lusinan, yaitu berisi 6 baju. Dengan pengawasan ketat, terdapat 99% kemudian baju sesuai standar atau sesuai dengan tidak cacat. Berapa probabilitas tepat 5 baju tidak cacat dan berapa kualitas 5 baju atau kurang tidak cacat. Penyelesaiannya seperti ini, probabilitas tidak cacat atau P sama dengan 0,95 dan probabilitas cacat Q sama dengan 1 kurang 0,5 sama dengan 0,05. Apabila probabilitas tepat 5 baju tidak cacat, maka P sebagai 5 dan sama dengan 61 dibagi 5 I dalam kurung 6 kurang 1 I dikali 0,95 5 dikali 0,05 6 kurang 51 sama dengan 0,232. B. Probabilitas 5 atau kurang baju tidak cacat dengan P. R kecil dari 5. N sama dengan 6 dikali P kurang 0,95 sama dengan P. R sama dengan 0 tambah P. R1 tambah P. R2 tambah P. R3 tambah P. R4 tambah P. R5 sama dengan 0,00 tambah 0,00 tambah 0,00 tambah 0,002 tambah 0,031 tambah 0,232 sama dengan 0,265. Jadi, probabilitas tepat 5 baju tidak cacat adalah 0,232 dengan probabilitas 5 baju atau kurang cacat adalah 0,265. Masuk ke bagian selanjutnya itu 4 maksudnya maaf itu 8.4.3 menggunakan tabel binomial. Untuk mengetahui probabilitas binomial, Anda bisa menghitung sendiri seperti contoh pada halaman 85. Namun demikian, suatu distribusi seperti distribusi binomial merupakan suatu distribusi teoretis hingga distribusi dapat disusun secara matematis. Tabel distribusi binomial telah disusun untuk membantu mengetahui suatu probabilitas secara tepat. Tabel distribusi binomial secara keseluruhan dilampirkan dalam buku ini. Dalam tabel distribusi terdapat jumlah percobaan yang disebut dengan N, probabilitas sukses yang disebut dengan cara dinamakan P, dan kejadian cara dinamakan X. Langkah-langkah mencari nilai probabilitas dalam tabel. Pertama, yaitu mencari tabel dengan jumlah percobaan N yang sesuai pada contoh N. Pada contoh N sama dengan 15, maka dicari tabel distribusi probabilitas dengan N sama dengan 15.
mencari nilai X pada kolom X misalnya dalam soal 15, 13, dan 10, maka nilai probabilitas terletak pada baris tersebut, yaitu 15, 13, dan 10. Ketiga, mencari nilai probabilitas sukses yang dinamakan dengan P. Perpotongan antara kolom P dan baris S merupakan nilai probabilitas pada contoh tersebut adalah 0,9 dengan 15,15 dan 0,9 dengan 13 dan 0,9 dengan 10. Nilai probabilitas secara beruntun yaitu 0,206, 0,257, dan 0,100. Contoh soalnya yaitu tabel distribusi binomial pada n sama dengan 15 dan p sama dengan 0,9. Pada contoh 8 sampai 5 diketahui n sama dengan 15, p sama dengan 0,90, dan x sama dengan 15, maka dapat dilihat pada x 15, 0,90 terdapat pada nilai 0,206. Jadi p 15 sama dengan 0,206, untuk p 13 sama dengan 0,267, dan p 10 sama dengan 0,010. Menggunakan tabel dapat membantu pekerjaan dengan cepat dan hemat selain tentu relatif jauh dari kesalahan hitung. Lanjut pada selanjutnya, yaitu pada 8.4.4, distribusi probabilitas binomial kumulatif. Pada subbab ini, di atas telah dibahas tentang probabilitas jumlah sukses dalam jumlah tertentu, misalnya 15, 13, dan 10. Namun seringkali kita dihadapkan pada persoalan yang tidak tunggal jumlahnya tetapi kumulatif. Pertanyaan seperti berapa probabilitas minimal 13 buah diterima atau berapa probabilitas maksimal 3 buah tidak diterima. Untuk itu diperlukan adanya tabel distribusi probabilitas binomial kumulatif. Untuk lebih memahaminya, kita masuk pada satu soal. PT Great River Jaya GR merupakan perusahaan garmen di Bogor. GR mengirim baju kerja sebagai department store dengan sistem setengah lusin, yaitu 6 baju dengan konsentrate, 95% baju standar tidak cacat, dan beberapa probabilitas dapat 5 baju tidak cacat, dan beberapa probabilitas 5 baju atau kurang tidak cacat. Ini kayak gini ya. Termasuk pada bagian keempat yaitu distribusi probabilitas hipogeotermik. Dalam kehidupan sesungguhnya proses pengembalian yang terjadi apabila dari 6 baju, distribusi binomial akan mengasumsikan probabilitas setiap baju terambil adalah 1 dan atau 6. Apabila kita menggunakan prinsip tanpa mengembalikan, maka probabilitas pertama adalah 6 bagi 1 bagi 6. Namun pada pengambilan kedua, probabilitas tinggal 1/5. Hal ini jadi karena baju yang sudah diambil tidak akan dikembalikan. Dengan demikian, dilihat bahwa A sudah di bawah A tanpa pengambilan, maka percobaan tidak bersifat independen. Suatu hasil percobaan akan mempengaruhi percobaan berikutnya, dan B, nilai probabilitas setiap percobaan beda dan konstan. Oleh sebab itu, untuk percobaan tanpa pengembangan distribusi binomial tidak dapat dilakukan. Pada kasus di mana terjadi percobaan tanpa pengembalian pada populasi terbatas dan jumlah sampel terhadap populasi lebih dari 5%, distribusi hipergeometrik lebih tepat digunakan. Distribusi hipergeometrik dinyatakan sebagai berikut. PR sama dengan SCR dikali X kurang SCN dikurangi R, di mana PR sebagai probabilitas hipergeometrik dengan gradient R sukses, N sebagai jumlah sampel dari populasi, S sebagai jumlah sukses dan populasi, R sebagai jumlah sukses yang menjadi perhatian, N sebagai jumlah sampel dari populasi, C sebagai simbol kombinasi yang dimiliki rumus sebagai berikut. SCR sama dengan
S N per R dengan NI dibagi SI dikurang S kurang RI. Untuk lebih memahaminya, kita masuk ke dalam soal. Berdasarkan informasi yang diperoleh KCI, yaitu PT Konsedion Sentral Efek Indonesia, dari semua perusahaan yang menjual saham emiten di BIE pada tahun 2012 yang memegang dividen capai 211 perusahaan. Dari 218 perusahaan tersebut, 61 perusahaan berkinerja bagus dan membagikan dividen di atas 100 per lembarnya. Sebagai tindakan pengawasan terhadap emiten, BIE akan meminta 15 perusahaan memberikan laporan keuangannya. Dari 15 perusahaan memberikan sampel tersebut, berapa probabilitas bahwa bahwa 5 perusahaan merupakan perusahaan yang akan memberikan dividen di atas 100 per lembar? Penyampaiannya seperti ini. Nomor sampel adalah 15 dan populasinya 218. Jadi, presentasi sampel dengan populasi 0,0688 atau saya sebut 0,88%, karena rasio sampel atau populasi lebih dari 5%, maka dapat diselesaikan dengan distribusi hipergeometrik, yaitu N sama dengan 218, N sama dengan 15, S sebagai N1, R sebagai 5, PR sama dengan RCR dikali N sama dengan SCN kurang T dibagi NCN. PR sebagai 661, C sebagai 5, dan 218 dikurang N1, C bagi 5 dikurang 5 dibagi 208, C 15. PR sama dengan 5.949 dikali 147 dikali dalam kurung 1,87 dikali 10 akar 5 dibagi 5,58 dikali 100 akar 2 sama dengan 1,11,10 pangkat 2 dibagi 5,58 kali 10 pangkat 2 sama dengan 0,2. Jadi, probabilitas 5 perusahaan sampel akan memberikan saham di atas 100 lembar per lembarnya adalah 20%. Untuk mengetahui probabilitas setiap kejadian dari IS sampel, perusahaan akan memegang saham di atas 100 saham per lembar. Jadi, distribusi probabilitas hipergeometrik sebagai perbandingan juga diberikan distribusi biominyak N sebagai 15, P sebagai 61 atau 214 sama dengan 0,28. Berikut hasil kedua distribusi probabilitas tersebut. Itulah hasil dari kedua distribusi probabilitasnya. Masuk pada slide selanjutnya, yaitu 8.6. Distribusi probabilitas Poisson. Masuk pada 8.6.1. Pembentukan distribusi Poisson. Distribusi Poisson dikembangkan oleh Simon Poisson pada tahun 1837. Poisson memastikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan tentang sangat memuaskan terhadap probabilitas binomial. Bahkan X kurang P untuk X dengan 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Namun demikian untuk suatu kejadian di mana N sangat besar, lebih besar dari 50, sedangkan probabilitas sukses P sangat kecil dari 0,1 atau kurang, maka nilai binomial sangat sulit dicari. Sebagai contoh, misalkan emiten di BIE ada 482 N, sedangkan probabilitas harga saham naik dalam kondisi kritis misalnya 0,1 P, maka beberapa probabilitas 5 perusahaan harga saham meningkat. Perumusan binomial menyatakan seperti ini: PR sama dengan NI atau RI, N dikurang RI dalam kurung PRI lebih dari P5 sama dengan 4.821 dibagi 5I dalam kurung 482 dikurang 5
I itu kurung 0,159 dikali 482 dikurang S. Anda bisa membayangkan berapa nilai 482 I dan 0,9325 inilah yang masuk dengan peristiwa yang sangat sulit. Peristiwa pun jangan mengembangkan distribusi yang berkaitan dengan hukum tentang peristiwa yang sulit terjadi. Peristiwa yang sulit dimaksud sebagai peristiwa dengan probabilitas sukses sangat kecil walaupun jumlahnya sangat besar. Banyak peristiwa yang ada dengan persoalan passion seperti kemungkinan kesalahan pemasukan data, kemungkinan cek tolak oleh bank, jumlah pelanggan yang harus diantri pada pelayanan rumah sakit, eselon terjadi, atau pintu masuk dunia fantasi atau sebagian ancol. Distribusi passion dapat dinyatakan sebagai cara matematik sebagai berikut. Px sama dengan Ux dikali kurang U dibagi XI, di mana PX sama dengan nilai probabilitas distribusi passion, U sebagai rata-rata, hitung dari jumlah nilai sukses dibagi di mana U dekat sama dengan N kali P. Dengan konstan yaitu 2,71.828. X sebagai jumlah nilai sukses, P probabilitas sukses seluruh kejadian, I sebagai lambang faktorial. Kita masuk pada contoh soalnya, yaitu jumlah emiten di BIE ada 150 perusahaan. Probabilitas perusahaan-perusahaan tersebut diberikan dividen pada tahun 2006 hanya 0,1. Apabila BIE meminta laporan dari emiten sebanyak 5 perusahaan, berapa probabilitas 5 perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memberikan dividen? Untuk menyelesaikannya seperti ini, N sama dengan 150, X sebagai 5, dan P sama dengan 0,1. Ini merupakan ciri distribusi Poisson. N lebih besar dari 50 dan P lebih kecil dari 0,1. U sama dengan N dikali P sama dengan 150 kali 0,1 sama dengan 115. PX sama dengan U pangkat X kurang pangkat U dibagi X I. P10 sama dengan 15 pangkat 5 dikali 2,7 188 dikurang pangkat 15 dibagi 5 I. P10 sama dengan 0,232 dibagi 150 sama dengan 0,002. Jadi, probabilitas 5 perusahaan sampel menjadi dividen hanya 0,002 atau bisa dibulatkan sebagai 0,2%. Kita masuk pada bagian terakhir, yaitu bagaimana menggunakan tabel distribusi Poisson untuk membantu memperoleh dengan cepat nilai probabilitas distribusi Poisson. Tabel hasil distribusi akan sangat membantu. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, Anda dapat melihat tabel distribusi Poisson pada lampiran buku ini menggunakan tabel. Ingin menghendaki pengetahuan nilai tengah, rata hitung U dengan N dikali P dan jumlah sukses X pada baris Anda lihat yaitu J, yaitu 15. Pada kolom baris Anda dapat lihat X sama dengan 5, maka perhitungan antara 15, X sama dengan 15 adalah 0,002. Terima kasih telah memastikan presentasi saya. Jika ada kata-kata yang bersopan atau tidak jelas, mohon maaf. Saya tutupi presentasi saya dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Banget, Bi.